Shalom, sahabat Tuhan Yesus. Kita sudah sampai di bagian ke-9 dalam kisah para santo dan santa Katolik yang jasadnya tetap utuh. Sebelumnya, tahukah kamu betapa pentingnya nama dan teladan hidup para orang kudus ini bagi kita orang Katolik? Salah satu yang paling konkret adalah pada saat kita dibaptis menjadi manusia baru dan menjadi anggota Kristus dalam gereja Katolik, kita diberikan nama baptis sebagai tanda bahwa kita sudah bergabung menjadi murid-murid Tuhan Yesus di dalam gerejanya. Menurut hukum kanonik gereja Katolik tahun 1983, nama baptis orang Katolik tidak harus dari nama-nama orang kudus memang, tapi setidaknya jangan sampai nama kita asing dari cita rasa Kristiani. Kita diharuskan mengambil nama yang menggambarkan semangat Kristiani. Kebanyakan orang Katolik mengambil nama baptis dari nama para orang kudus yang pestanya dirayakan pada hari kelahiran mereka, atau nama itu diambil karena kekaguman terhadap teladan hidup para orang kudus ini. Hal ini untuk mengingatkan kita agar hidup kita benar-benar meneladani kehidupan orang kudus yang namanya kita ambil itu. Juga merupakan sebuah berkat, karena sebagai pelindung kita, mereka berkenan membagi harta rohani yang sudah mereka terima dari Tuhan untuk kita. Sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa pemilihan nama baptis berasal dari tuntunan Roh Kudus Allah, sehingga para kudus yang namanya menjadi nama baptis kita saat itu juga menjadi santo atau santa pelindung kita. Santo Vincent atau Vincentius de Paul terlahir pada tanggal 24 April 1581 di Pau, Provinsi Guyenne in Gascony, Prancis. Santo Vincent berasal dari keluarga petani miskin. Dia adalah anak ketiga dan memiliki 4 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Pada abad itu, anak-anak petani tidak punya waktu untuk bermain. Sejak kecil, mereka harus bekerja keras di ladang dan beternak. Vincentius kecil melakukan itu setiap hari. Ia menggembalakan domba, sapi, dan babi ke padang rumput atau ke hutan dengan bertelanjang kaki dan tanpa bekal. Vincentius memiliki kecerdasan tinggi dan impian yang besar untuk masa depannya. Pada usia yang masih sangat muda, Vincent sudah menunjukkan bakat dalam membaca dan menulis. Itulah sebabnya di usia 15 tahun, ayahnya mengirim dia bersekolah di sekolah Fransiskan di kota Dax. Ayahnya membiayai sekolahnya dengan menjual sapi milik keluarganya. Kota itu adalah kota yang makmur dengan jalan-jalan dan rumah-rumah yang sangat indah. Vincentius sangat senang dan berambisi meninggalkan kehidupannya sebagai petani. Ia malu dengan tempat asal dan keluarganya yang miskin. Ia bercerita sebagai anak muda, ia sangat malu kalau ayahnya datang mengunjunginya ke kota, karena ayahnya berpakaian sangat miskin dan berjalan pincang. Ia mengenang bahwa ia pernah menolak bertemu ayahnya karena malu. Santo Vincent belajar selama 4 tahun di Dax, Prancis. Ia masuk seminari di kota Toulouse. Pada tahun 1598, ayahnya meninggal dunia. Pada tahun itu juga, Vincentius menerima tabisan diakon. Ayahnya sudah meninggalkan warisan untuk membiayai studinya, namun ia menolak dan lebih suka membiayai kebutuhannya sendiri. Santo Vincentius memenuhi kebutuhannya dengan menjadi guru sastra di sekolah Buset. Di saat yang sama ia belajar teologi. Dia ditabiskan jadi imam pada tahun 1600 di usia 19 tahun. Pada tahun 1604 ia meraih gelar doktor teologi. Vincent tinggal di Toulouse sampai ia pindah ke Marseille. Pada tahun 1605 dalam sebuah perjalanan dari Marseille menuju Narbona, kapal yang ditumpangi Santo Vincentius dibajak dan ia ditangkap bajak laut Turki yang kemudian membawanya ke Tunisia. Di sana Pastor Vincent dijual sebagai budak
dan hidup selama 2 tahun sebagai budak seorang Kristen murtad. Tidak banyak kisah yang diketahui tentang pengalaman Santo Vincentius pada masa-masa ini, namun terdapat sebuah kisah bahwa pada suatu saat istri sang tuan membantunya dan semua budak-budak di dalam rumah itu untuk melarikan diri. Vincent de Paul lolos dari perbudakan pada tahun 1607 dan kembali ke Prancis. Ia lalu dikirim ke Roma untuk melanjutkan studi sampai tahun 1609. Vincentius pernah diajak bergabung dengan Ordo Oratori di Paris, sebuah kongregasi klerus yang mempraktekkan kemiskinan melawan kemewahan. Namun ia menolaknya karena lebih suka melanjutkan studinya. Setelah menyelesaikan studinya, Vincent kembali ke Prancis dan sempat ditugaskan menggantikan seorang imam di paroki Clichy-la Garenne dekat Paris. Setelah 12 tahun menjadi imam, untuk pertama kalinya ia bertugas di paroki. Ia mengajar katekese dan memperbaiki perabotan gereja. Vincentius merasa senang berada di situ karena sebagian besar umatnya adalah petani. Pada September 1613, Vincentius dipanggil dan diberikan jabatan penting sebagai guru privat keluarga kaya Philippe de Gondi dan juga anak-anak dari keluarga kaya lain di Montmirail, Joigny, Paris, dan Vauxhall. Ia hidup dalam kenyamanan. Harusnya ia merasa senang, namun nyatanya Vincentius tidak merasa bahagia dengan keadaan itu. Pada beberapa kesempatan ia bertemu dengan petani-petani dan penduduk miskin yang bekerja di daerah orang-orang kaya tempat Vincentius mengajar. Ia mulai merasa tertarik pada kehidupan mereka. Pada awal tahun 1617, Vincentius mengunjungi seorang petani miskin yang saleh di Ganes, daerah sekitar istana keluarga Gondi. Petani saleh ini sedang dalam kondisi sekarat dan sedang menghadapi ajalnya. Di hadapan banyak orang, sang petani mengatakan bahwa sudah belasan tahun ia tidak mengaku dosa. Vincentius menyadari jika orang saleh itu saja banyak dosanya, apalagi orang lain. Pastor Vincent sadar akan mendesaknya kebutuhan kaum miskin di Prancis akan pertolongan rohani. Pada perayaan bertobatnya Santo Paulus, 25 Januari 1617, Pastor Vincent berkhotbah dan mendesak umat Vauxhall untuk mengaku dosa. Dan orang beramai-ramai mendatangi imam dan mengakukan dosa mereka. Pada musim dingin 1617, Vincentius berjumpa dengan seorang yang mengalami godaan iman dan moral. Orang ini sangat menderita dan merasa tidak bisa kembali pada Tuhan sampai menjelang ajalnya. Saat itulah hatinya tersentuh dan ia menemukan panggilannya. Vincentius beralih dari kehidupan yang hanya mencari penghasilan untuk diri sendiri menjadi kehidupan yang hanya melayani Tuhan dan orang miskin. Ia mengumpulkan para imam muda projo dan pergi sampai ke tempat yang paling jauh dan terpencil. Ia rindu melayani orang yang miskin jasmani dan rohani dan mengatakan kepada mereka yang kehilangan iman bahwa Tuhan itu ada, bahwa Dia adalah Tuhan yang lembut hati dan tidak akan melupakan mereka. Pada bulan Mei 1617, Santo Vincentius meninggalkan kehidupannya yang mewah dan menjadi pastor sebuah paroki kecil di Châtillon-les-Tombes. Pada suatu saat ketika akan merayakan Ekaristi, Pastor Vincent diberitahu bahwa ada sebuah keluarga di paroki yang seluruh anggotanya sakit keras karena kesulitan hidup, ketiadaan makanan, dan tidak ada yang merawat mereka. Pastor Vincent mengetuk hati umat parokinya dan mengumpulkan banyak bantuan untuk keluarga itu. Sejak itu ia melakukan banyak karya amal dan mengumpulkan gadis-gadis yang bersedia dengan sukarela merawat orang-orang sakit. Kelompok pertama ini dinamakan Confrères de Charité. Mereka memelihara tunawisma, menangani penyakit menular dan wabah, membantu korban bencana dan perang.
Kelompok kecil Pastor Vincentius ini dinamakan kelompok persaudaraan kasih. Pada tahun 1629, kelompok persaudaraan kasih ini semakin berkembang. Mereka membutuhkan dukungan dan kunjungan yang lebih besar. Santo Vincent mengutus seorang janda muda, Louisa de Marillac, untuk datang mengunjungi dan membantu kelompok ini. Sebelum mengutusnya, Santo Vincent telah mendidik dan mempersiapkannya selama 4 tahun. Louisa mengumpulkan semua wanita muda dalam kelompok itu dan memberi mereka pengajaran, keterampilan, iman, dan ketaatan dalam penyelenggaraan Tuhan. Dalam kondisi sakit, Louisa melakukan semua itu dengan sukacita. Ia kemudian menjadi Santa Louisa de Marillac. Inilah yang menjadi asal mula berdirinya kongregasi suster-suster putri kasih dan perkumpulan ibu-ibu cinta kasih. Sangat banyak karya amal yang dilakukan Santo Vincent, hingga rasanya tidak mungkin bagi seseorang melakukan semua hal yang sudah dilakukannya. Ia juga memberi perhatian kepada para narapidana yang bekerja di kapal-kapal pelayaran. Santo Vincentius mendirikan rumah-rumah sakit serta wisma-wisma bagi anak-anak yatim piatu serta orang lanjut usia. Ia mengumpulkan sejumlah besar uang untuk disumbangkan ke daerah-daerah miskin dan mengirimkan para misionaris ke berbagai negara. Sasarannya adalah orang miskin secara jasmani dan rohani. Santo Vincentius berkata, Gereja Kristus tidak boleh melupakan orang miskin. Ada 10.000 imam di Paris, tapi orang miskin di desa-desa tidak ada yang melayani. Ia menginginkan sebuah kongregasi yang mengirimkan imam-imamnya ke tempat pelayanan yang jauh dan terpencil. Pada tahun 1633, setelah berjuang selama 8 tahun, kongregasi misi berhasil disetujui. Ia membentuk kongregasi iman yang secara khusus bekerja di antara para fakir miskin, yang kemudian dikenal dengan nama Kongregasi Misi Vincentian atau Lazaris atau Lazarians. Pada tahun 1628, Uskup Agung Paris meminta Vincentius memberi retret bagi para calon imam. Ia menawari Vincentius sebuah bangunan yang kemudian menjadi bangunan penting di masa depan, yakni Collège des Bons Enfants, bekas sebuah rumah sakit lepra yang memakai pelindung Santo Lazarus. Itulah sebabnya imam-imam CM sering disebut imam-imam Lazaris. Pada hari Selasa, Santo Lazare menjadi pusat pembinaan para imam dan para calon imam. Mereka berkumpul, berdoa bersama, berefleksi, dan mendengarkan konferensi Santo Vincentius. Kegiatan itu disebut konferensi hari Selasa. Di antara para imam itu, ada juga 22 calon uskup yang turut hadir mendengarkan konferensi Santo Vincentius. Meskipun begitu banyak kemurahan hati yang sudah dilakukannya, ia mengatakan dengan rendah hati bahwa sifat dasarnya bukanlah demikian. Jika bukan karena kasih karunia Tuhan, aku ini seorang yang keras, kasar, dan mudah marah. Santo Vincent dikenal juga sebagai bapak bagi orang miskin karena cinta dan pelayanannya pada orang miskin. Pada bulan Juli sampai September 1660, Santo Vincentius sakit berat. Kakinya membengkak sehingga hanya bisa tinggal di tempat tidur. Di musim dingin, hawa dingin membuat luka di kakinya semakin parah. Ia tinggal di Saint-Lazare bersama orang-orang miskin yang dirawatnya. Vincentius de Paul wafat di Paris pada tanggal 27 September 1660. Ia dinyatakan kudus pada 16 Juni 1737 oleh Paus Clemens XII. Perayaan untuk Santo Vincent dirayakan setiap tanggal 27 September. Santo Vincentius disemayamkan di gereja Santo Vincent de Paul di Paris. Nah, sahabat Tuhan Yesus, saya mengenal seorang pribadi dengan nama baptis Vincentius. Beberapa tahun terakhir, saya menyadari bahwa pribadi ini benar-benar hidup dalam semangat kasih Santo Vincent. Bersama saudara dan teman-temannya,
Ia membentuk kelompok kecil yang setiap bulannya membagi bantuan sembako untuk para janda, anak-anak yatim piatu, ODGJ, dan orang-orang susah di beberapa tempat. Ia juga mendukung pendidikan anak-anak yatim yang tidak mampu, membangun pondok yang lebih layak untuk ODGJ yang dipasung, dan bergabung dengan kelompok rohani di parokinya. Semua kegiatan amalnya ia lakukan dengan dukungan dana dari perusahaan yang ia bangun bersama saudaranya. Namun dengan rendah hati, ia sama sekali tidak pernah mau semua itu dipublikasikan atau diketahui orang. Ia mengatakan bahwa jika kita membantu orang dan memamerkannya, berkat apakah yang kita dapatkan? Meskipun yang dilakukannya tidak sebesar yang dilakukan oleh Santo Vincentius, namun saya percaya jiwanya dikuasai oleh semangat Santo Vincentius dalam menjalani kehidupannya. Semoga semangat iman kita juga bisa meneladani hidup Santo dan Santa yang kita kagumi atau kita ambil nama baptisnya. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.